Ya udah, ini tangannya Bapak. Kami merasa dikorbankan, kami merasa dizolimi, dan saya terus saja Pak Osman, saya menduga ada motivasi politik tertentu. Saya merasa ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan nama keluarga kami. Kami sudah lama berbisnis, tidak pernah kami curang, apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Kelautan, kami tidak mau negara lain seperti Vietnam yang menjadi pesaing kita. Kami tidak mau mereka melebihi kita, mengungguli kita. Kita mau Indonesia yang unggul. Kebangetan, ya orang Jawa bilang kebangetan, kelewatan, saya kira begitu. Saya sedikit emosi, maaf, ya. Mungkin sebaiknya saya serahkan kembali ke Pak Hotman. Oke, jadi inti esens abstraksi dari pernyataan dari Pak Hasim adalah bahwa lengkapnya Pak Edi atas dugaan sogok-menyogok soal ekspor benur lobster ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan dari keluarga Hasim, karena orang izinnya aja belum dapat sampai sekarang. Sementara pengusaha-pengusaha jalanan yang biasa bermain lobby, apakah dugaan sogok menyogok, sudah menurut media sudah hampir 60 yang punya izin ekspor. Sementara ini perusahaannya keluarga Hasim belum ada izin ekspor yang lengkap, karena itu tadi ada 4 sertifikat yang dia belum dapat, belum dikasih, masih menunggu. Ya, jadi nggak ada sama sekali, karena terlalu formal lah, terlalu jalan lurus, akhirnya korban orang lain dapat, tapi keluarga Hasim nggak dapat izin. Itu intinya. Dan yang kedua, beliau mengatakan jangan-jangan ini kenapa timingnya tepat pada saat Sarah lagi maju wakil di pilkada Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Sarah silakan. Ini sebenarnya sudah cukup lama dimainkan. Saya berani untuk menyampaikan ini seolah-olah dimainkan, karena kita bahkan sudah memberikan klarifikasi itu beberapa bulan yang lalu. Dan saya yakin untuk kawan-kawan jurnalis yang melakukan riset itu pasti sudah menonton YouTube channel Indonesia ini, dan salah satu yang hadir di talk show saya adalah satu dari 2 orang yang memiliki PhD di bidang lobster, sangat mengetahui betul permasalahannya, jumlah lobster ada berapa dan seterusnya, ya. Bukan orang yang mengklaim sebagai pakar, tapi betul-betul pakar. Justru mendukung dengan menyebarkan tuduhan tersebut. Bahkan waktu itu sempat viral, ya, dan saya sampai ditanyakan oleh kawan saya, dan kebetulan juga rupanya orangnya udah hadir di sini. Hai Mas Ded. Sampai saat ini kami belum mendapatkan surat-surat tersebut. Walaupun kami sudah melakukan pembudidayaan, itu pun juga baru mulai. Kami ingin mendukung nelayan-nelayan yang kehidupannya, nafkahnya itu sangat tergantung dari hasil kelautan ini. Kita mau mendukung mereka, jadi mohonlah ya untuk kami bisa mendukung para nelayan yang di luar dari 214 karyawan yang kami miliki. Ya, itu adalah tanggung jawab kami. Ini adalah untuk mereka dan untuk keluarga-keluarga mereka. Inilah upaya kami untuk bisa membantu pemulihan ekonomi, termasuk untuk mereka yang mencari nafkah dari kekayaan alam kita. Ya, dan kita lakukannya dengan sustainability. Kami kebetulan keluarga Joyo Hadikusumo, bahkan ayah saya sudah bicara di COP21 di Paris pada saat waktu itu Paris Climate Agreement. Beliau bicara mewakili Indonesia, ya, karena kami sangat peduli dengan sustainability, berkelanjutan. Sudah berubah sekarang. Dan paling di sini adalah Bapak Hasim Joyo Hadikusumo.
Untuk itu saya persilahkan langsung diambil alih oleh Pak Moderator. Silakan Pak. Halo. Mas Bertengah. Dua lakas. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Saya bukan gara-gara kasus ini pada tahun 98, benar ya? Termasuk juga Pak Prabowo. Jadi saya sudah pengacara keluarga hampir 20 tahun. Jadi lebih ya. Cuma honornya kan 20 tahun terus menerus. Oke. Pertanyaannya, apakah mempengaruhi elektabilitas gitu ya Mas? Ya. Sudah pasti. Dan orang-orang yang mempermainkan isu ini pasti tahu bahwa itu akan mempengaruhi. Nah, untungnya itu keluar di saat mungkin orang yang mengeluarkan isu ini juga belum riset bahwa kami sudah memberikan klarifikasi jauh hari sebelum isu ini dimainkan lagi. Ya kalau misalkan udah ngelihat ada umpan istilahnya, dia mosok sih sebagai orang yang mau menjatuhkan kredibilitas saya tidak digunakan. Ya namanya juga politik. Kita pada saat itu keluar saya udah tahu ini pasti kemungkinan besar dan dugaan saya dibenarkan. Yang sangat disayangkan adalah bahwa itu dilempar oleh satu pihak ya, dan itu akhirnya bergelinding terus karena mereka mainannya mungkin bukan dari media mainstream, bukan dari media resmi, ada juga media yang mungkin baru muncul bulan lalu ya kan juga ada lembaga survei yang baru muncul bulan lalu juga dipakai ya. Jadi disayangkan bahwa justru hal seperti itu yang akhirnya justru bergelinding karena viral, akhirnya diviralkan lebih lagi. Jadi ini yang sangat disayangkan dan kami berharap bahwa masyarakat bisa sangat cerdas dengan membaca klarifikasi yang sudah nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan. Terima kasih. Karena dalam undangan hak jawab atas dugaan fitnahan. Ya, ada 2 poin yang paling utama. Ya, nanti akan saya kasih penjelasan lebih detail. Waktu Menteri Perikanan ditangkap KPK, ya, seluruh TV memberitakan, dan backgroundnya selalu gambar Pak Hasim dan gambar Sarah, seolah-olah yang telah diekspor dari Binur Loket tersebut. Hampir seluruh TV. Jadi kalian semua hampir semua melakukan ya. Dugaan pencemaran nama baik. Ya. Seolah-olah hirup pikuk dia itu inilah yang dua ini di belakangnya. Padahal izin ekspornya aja belum ada. Yang kedua, lebih parah lagi, sesudah Menteri Perikanan tertangkap, tiba-tiba keluar lagi tulisan yang sangat indah. Ya, para perompak bedul. Perompak Anda tahu nggak punya? Ada yang tahu nggak? Perompak. Kalau ya, ini dia nih. Para perompak bedul. Memang tidak disebutkan perompak bedul tersebut Prabowo atau Hasim. Tapi gambar di belakang ini pasti mirip Edi, Menteri Perikanan. Ini siapa lagi kalau bukan gambar Hasim ini? Ini lebih mirip lagi. Mirip wajah Prabowo. Artinya apa? Kalau ini dibawa ke saksi ahli, berarti yang dimaksud dengan para perompak itu adalah Hasim dan Prabowo. Dan di dalamnya ditulis bahwa kita sudah mendapat izin ekspor benur. Demikian juga dalam koran Tempo juga begitu, hampir sama, mengatakan tidak punya izin benur. Padahal kenyataannya sampai hari ini, ya, PT yang dipimpin oleh Ibu Sarah ini, yaitu PT Bima, ya, yaitu satu, surat keterangan telah melakukan pembudidayaan lobster. Lain sudah 60 dapat izin ekspor, mana dia belum dapat, benar nggak? Waktu dia dapat izin untuk pembenihan benihnya, sudah puluhan dapat
oleh para pengusaha yang jago lobby sudah dibuat dapat izin ekspor sampai hari ini. Dan yang paling tua lagi, kebetulan Ibu Sarah yang cantik ini sedang sibuk calon mengikuti pilkada calon apa? Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Jadi memang karena kesibukannya, jadi dia juga tidak turun, dia mengikuti prosedur formal aja nih. Bapaknya sama sekali tidak tahu apa-apa, ya, sama sekali tidak tahu apa-apa. Tapi waktu BT ketangkap, ya, gambar mereka aja terus keluar, ya. Setiap kita buka TV, gambar Pak Hasim yang ganteng, gambar putrinya. Aku sendiri bingung, ya. Jadi asosiasi masyarakat bahwa mereka inilah seolah-olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada kawan-kawan media semuanya yang berkenan hadir. Kami pilih tempat ini karena ini terbuka, ya, ada angin. Karena kita pilih tempat yang cukup aman, ya. Mengingat ini sekarang kita di dalam masa pandemi, maka tempat ini atas nama keluarga Johari Kusumo merasa prihatin. Saya terus terang saja sangat prihatin dan saya merasa dizolimi, saya merasa dihina, difitnah. Anak saya sangat merasakan, dan saya merasa mungkin apakah ini kebetulan atau tidak. Sarah maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan pas 1 minggu. Selalu gambar dua tokoh ini dimasukin di belakang. Padahal pada saat pelaku-pelaku usaha koboi sudah dapat izin ekspor, malah mereka sampai hari ini tidak dapat izin ekspor. Sampai hari ini. Makanya ini ada, saya mau tanya kepada Pak. Siang Pak. Bang. Siang Pak. Saya sudah 60 tahun lebih bahasa Inggris. Kirain bahasa Batak. Ya, bahasa Batak lah, Iya, oke, silakan. bahasa Inggris. Dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun. Apa gimana? Anak I picked him up from the gutter. I picked him up from the gutter. Itulah bahasa dari Prabowo. And this is what he does to me. Dan inilah yang dilakukan ke saya. Jangan lupa subscribe ya.